Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya. Ya, Saya turun sekarang ini kalau ada. Silakan Di mana? buka ke-12 murid Yesus. Di mana? Di mana tertulis di mana? Yang pastinya Di di mana? Alkitab ini, yang pasti Nah, di Alkitab. itulah cara iblis ditanya di mana tertulis kok cara Lukas iblis? murid Yesus. Anda memfitnah Yesus memiliki murid bernama Lukas, padahal Yesus tidak pernah punya murid bernama Lukas si pengarang itu. Mana? Jangan Anda membawa kabar bohong di sini. Anda lagi berhadapan dengan umat Islam yang beriman karena data, bukan karena bohong. Itu makanya di awal saya katakan Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu penyusup. Di antara agama samawi, Kristen ini nongol di tengah-tengah kami sebagai penyusup. Kalian itu bukan agama samawi, kalian itu agama Roma Yunani. Menggunakan kitabnya Yahudi supaya menghilangkan jejak. Tapi tidak bisa. Mau lari kemanapun, Kristen tetap ketahuan agama pagan. Mau kemana tidak pagan Kristen? Tuhannya manusia, makhluk keluar dari kubur. Tuhannya menjelma menjadi manusia. Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mana ada Tuhannya Yahudi menjelma menjadi manusia? Kalian itu menggunakan kitabnya Yahudi, menempelkan di konsep agama kalian supaya kalian bisa pakai itu untuk menipu orang, supaya kalian bisa dianggap kami agama samawi lah, kami ajaran para nabi Yahudi lah. Hanya orang bodoh, bahlul dan sedeng yang bisa kalian tipu. Umat Islam tidak bisa, orang Yahudi nggak bisa, Cahyo nggak bisa. Hanya orang-orang bahlul yang bisa kalian murtadkan. Tapi umat Islam yang paham tidak akan mau murtad karena tahu Kristen itu adalah Abu Dasarah, agama bidat, ajaran bidat yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Camkan itu. Nabi mana yang pernah mengajarkan menumbalkan manusia untuk dosa? Nabi mana? Hah? Nabi Luga? Nabi mana yang mengajarkan menebus dosa dengan manusia? Nggak ada. Itu hanya penyembah dewa Molok. Dan Paulus memang gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Sekali lagi saya katakan, Paulus gemar mempersembahkan manusia kepada setan. Anda mau dalil? Anda ingin bukti kalau Paulus itu sering mempersembahkan manusia kepada setan? Mau? Mau? Silakan Anda buka di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenios dan Alexander yang telah kuserahkan, kupersembahkan kepada iblis. Siapa punya kerjaan selalu mempersembahkan tumbal kepada iblis? Iya, Paulus. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Itu pekerjaan Paulus tuh, suka menumbalkan orang kepada setan. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Di mana Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia itu di mana? Dan Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya, 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri supaya menyatakan pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan setan di dalam tubuhku untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tuh, Paulus yang mengaku. Di mana Tuhan kemudian minta mempersembahkan manusia kepada setan? Di mana? Nggak ada. Justru di dalam Imamat 18 nomor 21 dan seterusnya dilarang mempersembahkan manusia kepada setan. Dilarang.
Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2. Bani Israel dan Bani Ismail ketika hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, diperintahkan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Muncul Kristen penumpang gelap mempersembahkan manusia kepada setan. Gitu Ibu Rasmi ya. Jadi saya ini mengajarkan kebenaran, bukan menyembunyikan kebenaran. Oke? Dan umat Islam harus tahu itu, bahwa tidak ada para nabi Bani Israel mempersembahkan kurban manusia, itu nggak ada. Nah, kebetulan ada praktisi Torah di sini, ada teman kita Yudaism bisa menjelaskan lebih terinci lagi. Silakan akhi. Salam alaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Oke, jadi kita lihat sini ya. Kalau menurut Yesus adalah gambaran dari kitab Imamat, nah, mungkin saja bisa, tapi ini lihat 6 daftar binatang untuk korban. Nah, ada 6 daftar ya nih. Ada kesef, syair asim, ada egel, ada ail, ada barben membakar, ada ez. Nah, ini semuanya ternak. Kayak kefes ini adalah domba. Umurnya harus dipersembahkan itu umurnya harus berapa? 8 hari sampai 1 tahun. Ini baru bisa dipersembahkan. Terus yang kedua adalah syair azam atau kambing betina muda, ya, usianya baru bisa dipersembahkan, sama juga umur 8 hari sampai 1 tahun baru bisa klasifikasi untuk dikorbanin. Terus ada egel, ya. Egel itu adalah anak sapi, ya, di bawah 11 bulan, itu umurnya 8 hari juga sampai 2 tahun. Nah, dari ke-6 ini mana yang Yesus? Masa Yesus sama dengan kerbau atau sapi? Ada Bang, ada akhi, ya. ada. Yang mana? Ada. Yang atas. Di 1 Korintus 5 nomor 7. Oh gitu. Nah, nanti ini lebih kompleks di sini. Prosedur untuk korban bakaran. Nah, lihat, untuk korban penghapus dosa itu, nih, penghapus dosa itu harus ada yang jantan dan betina. Nah, lihat nih. Nih, korban khatat, ya. Korban khatat dosa pribadi, ya. Dibawa ke bait suci harus apa? Harus feminim, perempuan. Malu. Yesus tuh perempuan apa laki ya? Jadi nggak masuk. Yesus itu untuk disamakan sebagai bayang-bayang daripada kitab Imamat. Pertama sudah jelas nggak masuk karena ini adalah 6 daftar hewan ternak yang bisa dijadikan korban. Sebaliknya teman-teman Kristen Tuhan yang dijadikan korban. Lanjut, akhir Zuma. Iya. Kalau di kitab mereka, 1 Korintus 5 nomor 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Tuh ahi. Perempuan apa betina atau jantan itu? Nah, ini yang saya bingung, karena di sini hanya disebut Kristus. Sedangkan Yesus sendiri berpesan, waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kristus tersebut akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Nah, sedangkan yang disembeli di sini bergelar Kristus. Nah, karena dia makhluk yang kemudian penyesat, kita nggak tahu laki atau perempuan. Lagi-lagi kan Kristen ini penyembah roh. Roh itu kan kita nggak tahu laki apa perempuan. Bertanduk 7 bawah mata 7, kita nggak tahu. Nih, Bu Rasmin yang bisa jawab ini. Yesus disembeli, Kristus disembeli, dianggap anak domba. Ini penghinaan gak sih? Heran saya deh. Penghinaan gak itu Yesus dianggap anak domba yang disembeli? Yesus manusia, domba binatang. Jadi manusia. Manusia disamakan dengan binatang. Masya Allah, keren. Ada yang kayak gini. Kurasi kok dijeda? Harusnya kalau dia Yesus adalah penebus dosa, harusnya bisa juga disebut
anak sapi, karena kan itu ada 6 binatang, bisa disebut anak sapi, anak kambing, ya, tergantung. Anak domba sekarang anak sapi. Ya Allah. Ya karena memang secara perintah Al-Quran dan juga kemudian kitab Sanak jelas itu adalah hewan ternak, sapi, lembu, kambing, domba. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Nah yang ini yang kita pertanyakan, ini Kristen ini kok persembahkan manusia, manusianya disebutnya domba, disembelih pula itu. Dalilnya 1 Korintus 5 nomor 7, dan itu adalah bisikan makhluk roh yang ngaku Kristus kepada Paulus. Paulus yang mengajarkan ini. Apa? Makhluk roh yang mengajarkan Paulus ini mengatakan itu. Kalau Yesus itu, Kristus itu adalah anak domba untuk nebus dosa dunia katanya. Ahi, saya mau tanya Ahi, apakah memang di dalam kitab Tanak ini ada diajarkan kalau Adam itu mewariskan dosa kepada kita anak keturunannya? Ada nggak Ahi? Wah, enggak dong. Anak yang baru lahir itu bagaimana bisa jadi mewarisi dosa? Anak itu ketika dia dihitung sudah wajib dari segala kewajiban, dan dihitung dosanya ketika dia berumur, buat perempuan itu 12 tahun, buat laki-laki 13 tahun. Masya Allah. Masa haid dengan masa ini balik. Iya, baru dia dituntut. Tapi kalau enggak, dia nggak akan dituntut sebagai kesalahan dosa, enggak. Justru teman-teman, Adam itu hanya melanggar satu perintah Tuhan, makan buah. Lah, kita siapa? Kita siapa menghakimi Adam? Dosa kita lebih banyak. Bisa dikatakan ya banyak dosa kita, Adam cuma satu. Pikirkan itu. Iya. Masya Allah. Padahal kalau saya lihat nih di kitab yang ada di Indonesia ini ya, di situ Adam dan keturunannya diberkati. Yang dikutu itu adalah tanah dan juga iblis. Di Al-Quran juga, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Adam berarti tidak kemudian memiliki dosa. Justru Adam mewariskan ilmu pengetahuan, mewariskan kemampuan untuk berpikir kepada keturunannya, sehingga keturunannya mampu menguasai makhluk lain di bumi ini, menjadi pemimpin di atas muka bumi. Lah kalau Adam dituduh dengan makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, artinya bahwa kalau dia tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, ya bagaimana caranya dia bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi? Inilah saudara kita, Bu Rasmi, ajarannya aneh. Oke, biar aku jelaskan kalau tentang yang tertulis di Alkitab ya. Lihat nih, ini, Adam makanya bertobat. Gini loh, biar saya jelaskan. Persis Al-Quran juga mengatakan itu. Anda ini memaksakan yang ditulis dalam Al-Quran ke dalam Alkitab, sementara jauh beribu-ribu tahun duluan Alkitab ditulis, kitab Taurat daripada Al-Quran. Duluan gitu, mana ya? Kitabnya orang Kristen Duluan dengan kitabnya orang Taurat. Yahudi? Ya, duluan Jangan, kitab Taurat. iya, saya tanya, duluan mana kitabnya Kristen dan kitabnya Yahudi? Duluan mana? Kitab Taurat dengan Kristen itu punya Tuhan yang sama. Iya. Yahudi atau Israel dengan Kristen punya Tuhan yang sama. Iya. Bisa kita buka di Yohanes 1 ya, Yohanes 1 kita buka. Jangan kita buktikan loh, kita buktikan. Oke, kita buktikan. Gini dengar. Kau percaya dengan kitab sucimu, saya juga percaya dengan kitab suci saya yang memang nyata terjadi di dunia. Gitu. Jangan kau paksakan ajaran kitab sucimu yang mengambang, nggak nyata. Gitu. Ini saya bertanya itu kitab suci tuh yang lebih tua daripada kitabnya orang Kristen tuh. Baca coba itu. Sama enggak sama buku resmi? Tuhan Coba. Yahudi dengan Kristen sama. Kita buka Yohanes 1. Coba tanya
Coba tanya saudara kita yang Yahudi, apakah betul Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi sama, akhi? Tidak sama. Tuhan Yahudi itu Lois El dikagetkan, itu bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Apakah sama? Apakah sama Tuhannya? Apakah sama Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Yahudi, akhi? Jangan kau tanya Yahudi yang sudah Islam. Yahudi yang sudah Islam itu artinya Palestina. Paham gak Anda? Jangan membodohi gitu loh. Jangan membodohi. Yahudi yang beragama Islam sama itu dengan Palestina. Ya, tapi kau tanyalah ya Israel kau tanya yang selalu menyanyikan Yesua, ya, yang selalu diludahi di sana gitu. Yang meludahi Kristen di sana adalah Yahudi yang beragama Islam. Jangan kau ketikkan kata Yahudi yang beragama Islam itu sama dengan Palestina. Coba dengarkan lagu-lagu Israel. Lanjut ahi. Yesua Hamasya. Ya. Di mana kita buktikan bahwasannya Tuhannya Israel dengan Tuhannya Kristen sama? Buka Yohanes 1. Ya. Iya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ayat 14, firman itu menjadi manusia, ya. Firman itu adalah Allah menjadikan segala sesuatu. Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, 2000 tahun kemudian firman itu menjadi manusia, namanya Yesus. Datang ke dunia merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dalam neraka. Gitu. Makanya Yesus selalu bilang sembahlah Bapa, sembahlah Tuhan, karena Dia di situ merendahkan diri menjadi manusia. Allah bukan manusia, tetapi Allah itu adalah roh. Sembahlah Tuhan sebagai roh di sorga. Itulah ajaran Yesus. Ya, jadi Anda harus paham. Gitu. Dan Anda tanya tadi di mana Yesus mengajarkan di luar Yahudi. Buka Matius 8. Ya. Matius 8 yang berbunyi ayat 11, akan ada banyak orang dari barat dan timur akan makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Itu sudah di luar Israel. Perkataan Yesus itu di sini, Yesus di Matius 8 ayat 11, Yesus berkata ini Yesus belum disalib. Ya. Jadi kalau kau tanyakan tentang Adam, yang dikutuk itu bukan hanya tanah dan ular, tetapi juga Hawa. Hawa di sini dikutuk, ya. Bisa kamu buka di Kejadian 3, ya. Ya, kita buka mulai dari sewaktu ular menggoda Hawa, ya. Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah ini siapa? Yang di Yohanes 1 tadi, firman itu adalah Allah. Ia menjadikan segala sesuatu. Ya, Allah menjadikan segala sesuatu melalui firman-Nya yang dikatakan tadi. Firman adalah Allah, gitu. Ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Terlalu panjang Bu Rasmi, terlalu panjang narasimu Bu Rasmi. Iya Bu Rasmi, terlalu panjang. Bukan gini, dengar, terlalu panjang kamu samakan Tuhannya orang Kristen dengan Yahudi. Tidak sama Bu Rasmi. Orang Yahudi itu Tuhannya Esa, Ehad. Nah sementara Tuhannya orang Kristen itu Tritunggal. Bukti data ada. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan kemudian firman itu menjadi manusia. Manusia ini siapa? Nah, kalau Anda menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah firman itu menjadi Tuhan Yesus, maka cukup dua Tuhan kalian. Sementara hukum yang terutama
Wahai bangsa Israel adalah Tuhan kita itu ehad. Tuhannya orang Yahudi itu satu, Bu Rasmi, sedangkan kalian Tuhannya ada 3. Mana kesamaannya? Yang kedua adalah Tuhannya orang Yahudi dengan orang Islam itu ehad satu. Dan definisi daripada Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Nah, ketika ada kemudian Tuhan, lalu dia dicipta, dia tidak bisa mencipta, maka derajatnya sama dengan Tuhan hawa nafsu, Tuhan Fir'aun, Tuhan Raja Namrud. Berarti tepat posisi dua Tuhan pada saat itu ada 2 Tuhan. Yang kedua dia adalah ciptaan. Berarti posisinya sama dengan Tuhan hawa nafsu. Ketika ada Tuhan yang diklaim sebagai Tuhan, nah ketika Tuhan itu tidak bisa mencipta, maka Tuhan itu adalah pagan, Tuhan itu adalah togut, sederajat dengan Tuhan hawa nafsu. Gitu Bu Rasmi, Tuhannya Yahudi itu satu, Tuhannya orang Islam satu, sementara Tuhannya orang Kristen berapa Bu Rasmi? Jangan kau sama-samakan. Tuhannya Kristen satu, ya. Biar aku jelasin samamu ya, yang mana Tuhan Kristen, biar aku jelasin samamu ya. Iya, yang mana Kita Tuhannya? lagi